Menurut aku sih time management itu kayak sebuah, apa ya, kebiasaan lah atau Aku setuju, aku setuju. Ke sekolah itu bukan belajar, tapi ketemu teman buat main-main sama teman ya. Halo semuanya, terima salam Budis dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, aku Henry sebagai moderator di podcast kalian, dan aku akan mendampingi kalian di podcast kali ini. Nah, podcastnya kalau aku sendirian kayaknya nggak bakal seru nih, makanya kita ada tamu yang spesial banget. Hai, Cek Tiffany, apa kabar? Oke, halo Henry, apa kabar juga? Pertama-tama nama budaya ya. Aku baik-baik aja nih. Nah, mumpung aku sebagai B25 juga kurang kenal nih sama Cece. Mau kenalan dong, Cece? Oh, oke oke. Jadi ini aku memperkenalkan diri ya? Iya, iya. Oke. Halo Henry dan teman-teman semua yang lagi nonton podcast, Divi Podcast kali ini. Kenalin aku Tiffany, dan di KMBD sendiri aku menjabat sebagai Ketua Umum KMBD periode 33. Salam kenal semuanya. Nah, mantap banget perkenalannya. Di sesi kali ini, kita bakalan bahas tentang Key of Time Management. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung mulai aja. Jadi, Cece, menurut Cece, time management itu apa sih? Oke, kalau menurut aku sih time management itu kayak sebuah, apa ya, kebiasaan lah atau kemampuan yang didapetin dari kebiasaan yang kita sering terapkan gitu. Di mana kita bisa untuk mengatur waktu kita, terus juga untuk menentukan mana sih yang harus dilakukan terlebih dahulu dan juga membuat skala prioritas, gitu sih. Nah, menurut Cece itu time management penting apa enggak nih buat kehidupan sehari-hari kita? Oke, kalau menurut aku sih penting banget ya buat kehidupan sehari-hari kita, terutama kita kan, di organisasi juga, terus juga ada kuliah juga. Nah, itu penting banget untuk bisa, punya time management yang baik gitu. Karena kalau nggak punya time management yang baik, pasti akan keteteran dan, akhir-akhirnya jadi kayak bingung dan stres sendiri gitu sih. Setuju banget, aku setuju banget. Nah, kira-kira nih, Cece, dari 1 sampai 100, kira-kira skill time management Cece itu nilainya berapa, Cece? Waduh. Kalau ditanya sih soal time management, sekarang juga masih belajar ya, dibilang yang jago-jago banget juga enggak, tapi yang kayak buruk-buruk banget time managementnya juga enggak, gitu. Tapi kalau mungkin disuruh menilai diri sendiri, ya 80 mungkin ya. Oh, 80, udah lumayan tinggi ya. Aku kira-kira masih 50-an lah, baru mulai, belum ngerti apa-apa nih. Masih belajar. Nggak apa-apa, belajar belajar. Nah, kalau misalnya penting menurut Cece, kan pasti ada manfaatnya nih. Kira-kira manfaat-manfaatnya itu apa buat kehidupan sehari-hari di kuliah, di kalangan teman-teman, di mana gitu, Cece? Kalau manfaat, tentunya yang tadi aku mungkin udah sempat singgung ya di awal, kayak yang namanya manfaat tuh, untuk time management tuh banyak banget gitu. Apalagi kita seorang mahasiswa yang, berorganisasi juga gitu selain belajar. Kalau misalkan kita nggak punya time management yang baik, kita tuh jadi keteteran sendiri gitu dan akhirnya pekerjaan kita tuh jadinya, nggak maksimal gitu. Dan juga itu kalau kita nggak punya time management yang baik itu bisa banget untuk memicu burnout gitu atau kayak stres yang berlebihan gitu. Jadi ketika kita punya time management yang baik, pastinya pertama manfaatnya adalah, segala sesuatunya baik itu kegiatannya atau mungkin, mental kita juga itu lebih teratur dan lebih terarah gitu. Nah, yang kedua juga kalau kita punya time management yang baik itu menurut aku hasilnya juga akan lebih maksimal gitu, karena kita udah punya dan udah tahu nih porsinya masing-masing, gitu sih kalau menurut aku. Oh, oke, oke. Nah, ini kan Cece ngomong kalau time management udah baik kan ya, tapi kan nggak semua orang pasti time management baik dong. Semuanya pasti mulai dari jelek dulu, belum ngerti apa-apa, nanti dengan pengalaman baru tambah jago time managementnya. Nah, buat orang-orang yang masih kesulitan nih buat time managementnya, Cece pasti pernah dong kesulitan time management begini. Kira-kira waktu kesulitan itu Cece solusinya itu ngapain, Cece? Oh, oke oke. Iya sih emang ya kalau ngomongin time management itu butuh proses gitu sih. Aku juga dulu nggak langsung bisa kayak bener-bener, bisa me-manage waktu aku dan kegiatan-kegiatan aku dengan baik gitu. Tapi, banyak trial and error juga. Tapi sejauh aku belajar untuk ngatur waktu aku dengan baik sampai saat ini, itu aku selalu buat, yang namanya skala prioritas gitu loh. Nah, itu tuh bisa secara tertulis kayak aku tulis di kertas terus atau di Post-it, terus aku tempel di depan meja belajar aku gitu. Jadi setiap, kegiatan yang udah aku selesai laksanain,
aku selalu checklist gitu, berarti itu tandanya itu udah selesai gitu. Nah, biasanya aku nyusunnya juga per nomor gitu, jadi yang mana sih yang harus dikerjakan duluan gitu sih. Atau kalau aku lagi nggak ada kertas atau lagi nggak ada alat tulis, aku tuh sering buat skala prioritasnya itu di notes HP gitu. Kan sekarang ada tuh ya fitur yang kayak eee, checklist gitu juga Ya, tuh ada. gitu. Nah, aku juga pakai itu gitu sih. Jadi cari yang deadline-nya mana dulu ya. Deadline-nya Mhm. mana, diurutin, terus jadi semuanya jelas, tinggal kerjain satu-satu gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin yang lain yang lagi nonton, yang kesusahan bisa dilakuin kayak yang Cia Tiffany bilang barusan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ada sesi yang gak kalah seru dari sesi tanya jawab tadi. Ini namanya this or that challenge. Aku jelasin ya Cia caranya. Jadi nanti aku bakal kasih dua opsi, habis itu Cece harus pilih antara dua opsi tersebut. Tapi Cece harus jelasin kenapa Cece pilih itu, oke? Oke oke. Oke, siap. Oke, mulai ya. Yang pertama, Cece ini orangnya sistematis apa non sistematis? Sistematis. Kenapa nih, Cece? Kenapa sistematis pilihannya? Soalnya, ya dulu kalau dibilang sistematis dari dulu juga enggak sih, dulu juga, banyak nggak sistematisnya gitu. Cuma sekarang makin ke sini aku makin milih untuk, sistematis sih. Soalnya kalau nggak sistematis, pasti nanti aku tuh bingung sendiri gitu loh ujung-ujungnya gitu. Jadi, ya udah sekarang, walaupun mungkin sistematis itu agak repot ya, lebih repot, jadi tapi nggak apa-apa sih, enak di ujungnya gitu. Nah, setuju banget. Kalau misalnya sistematis lebih gampang, non sistematis enak, tapi lama-lama nggak enak gitu loh. Enaknya di awal Iya doang, makin repot ke iya. ujung belakangnya. Nah, yang kedua nih, Cece lebih suka kuliah online apa onsite? Oke, nah ini sih, aku kan belum pernah ngerasain kuliah onsite ya, Oh iya, belum oh oke. iya, kamu udah pernah? Kamu udah ikut Belum, belum? belum. Kan aku di bawah Belum. Cece. Oh iya, tapi ada onsite yang ini ya. Tapi aku nggak Yang daftar. semester sekarang udah ada juga kan tuh onsite, Mm-mm. tapi kamu nggak daftar juga ya? Nggak daftar. Berarti kita berdua masih online ya, belum pernah ngerasain onsite. Iya, betul nih, belum pernah ngerasain yang namanya kuliah onsite. Cuma kalau ditanya prefer mana atau pengen mana, aku kayaknya lebih tim yang onsite deh, Kenapa gitu tuh, sih. Cek? Kenapa onsite? Soalnya dari dulu aku tuh seneng banget ke sekolah gitu. Ke sekolah tuh bukan kayak buat belajar gitu, tapi ke sekolah aku tuh seneng kayak pengen ketemu temen-temen, terus juga main bareng-bareng di sana gitu. Jadi kalau ditanya pasti pengennya kuliah onsite sih kalau aku. Aku setuju, aku setuju. Ke sekolah itu bukan belajar, tapi ketemu teman buat main-main sama teman ya. Betul. Sebenarnya belajar sih, belajarnya tapi, porsi mainnya lebih banyak gitu ya. Hmm. Ketemu teman dulu, belajar di bawahnya, kurang penting belajar. nggak nggak boleh diikutin ya teman-teman ya. Belajar nomor satu. Oke, lanjut. Kalau misalnya Cece nih dikasih tugas, Cece itu kerjanya langsung kerjain, dikasih langsung kerjain, apa tunggu H-1 langsung sistem kebut semalam baru kerjain? Oke oke. Nah, kalau aku sebenarnya, itu sih tim yang ambis ya. Waduh. Jadi aku tuh kalau ada tugas, biasanya tuh langsung dikerjain gitu sih. Yang tadi aku bilang, aku juga kalau tugas tuh bikin skala prioritas, nih mana nih deadline yang paling mendekati gitu. Jadi biasanya aku kerjain itu duluan sih. Dan kalau misalkan tugas itu, aku jarang sih yang H-1 baru kerjain gitu, yang sistem kebut semalam. Itu kalau bener-bener kayak udah kepepet banget mungkin ya, pernah sih sekali 2 kali kayak gitu, cuma, jarang sih. Cece SKS sekali 2 kali ya. Aku tiap hari, jangan diikutin teman. Mending jadi amis aja. Kita harus nyicil tugasnya satu-satu. Soalnya kalau misalnya H-1 kerjain, jadi banyak pusing gitu loh, capek rasanya. Capek ya? Itu pengalaman pribadi. Oke, lanjut. Nah, Cece ini lebih milih kuliah pagi apa kuliah siang? Kuliah sih tergantung sih, paginya Hmm, semana dulu gitu. pagi Kalau paginya jam 7.20 agak pagi ya. agak kesulit ya bangun jam 7 ya. Heeh. Oke, berarti siang nih, pilihannya kuliah siang. Kalau misalnya Ya paginya jam 7. kalau misalkan paginya jam 7 mungkin aku lebih prefer siang kali ya, karena kalau pagi jam 7 tuh agak pagi banget gitu. Paling ngeselin kalau dapet kuliahannya hari Sabtu jam 7. Aduh, agak Iya, kesel. betul. Oke, Soalnya itu lanjut. vibes-nya udah vibes libur gitu nggak sih? Iya, bener banget. Rasanya udah mau tidur. Oke, lanjut, Ce. Pertanyaan terakhir. Cece ini penting, Ce, pertanyaannya. Mending bolos kelas apa bolos rapat? Waduh waduh, berat Pertanyaan ya, jebakan Bun. nih, Ce. Iya, berat ini. Jebakan.
Oke, aku lebih milih mungkin bolos rapat kali ya, bolos Oke, rapat gitu. Karena kenapa nih, Ce? kalau bolos rapat, itu, ada teman-teman aku yang bisa backup aku gitu, ya kan. Misalkan kayak ketua regional atau mungkin wakil ketua umum, itu ada teman-teman yang bisa backup aku gitu. Terus aku juga bisa aku bisa minta report-nya gitu, rapatnya tuh hari ini tuh ngebahas apa aja sih, terus hasilnya kayak apa gitu. Cuma kalau kelas, jarang nggak sih teman-teman yang mau ngasih kita report gitu, terus kayak materi hari ini apa aja yang tadi udah dibahas, kan jarang kan. Jarang-jarang. Iya, dan kadang kalau kelas tuh suka ada kuis yang mendadak gitu, yang kadang nggak bisa susulan gitu, gitu sih. Betul, betul. Aku juga pertama mikir, aduh kayaknya aku lebih mending bolos kelas. Habis dengerin Cece, kayaknya aku juga mending bolos rapat ini. Takut. Oke. Segitu aja sih podcastnya. Terima kasih kepada Ce Tiffany yang telah memberikan kita pengetahuan seputar time managementnya. Semoga podcast kali ini memberikan insight-insight baru buat teman-teman yang lagi nonton di rumah atau dimanapun. Sekian podcast hari ini. Kalau misalnya kata-kata yang kurang berkenan, diharap dimaafkan. Sampai jumpa. Stay tune di podcast selanjutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bye-bye.